Pembacaan Alkitab. Fatsal Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan upaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini diberikan judul bukan lagi ancaman. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani 2 ayat 15. Steve Jobs pernah berkata bahwa ia selalu bercermin setelah bangun di pagi hari. Di sana ia mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri. Jika hari ini adalah hari kematian saya, akankah saya bahagia dengan apa yang akan saya lakukan hari ini? Jika jawaban tidak yang ia dapati selama beberapa hari, ia sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diubah dalam hidupnya. Dengan cara itu, Steve Jobs menunjukkan bagaimana dirinya melihat kematian sebagai cara untuk menghargai kehidupan, alih-alih melihatnya sebagai ancaman kehidupan. Cara pandang ini semestinya kita hidupi juga sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Melalui karyanya di atas kayu salib, kematian tidak lagi menjadi aib yang menakutkan. Penulis Ibrani menegaskan hal ini dalam Ibrani 2 ayat 15. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah membebaskan orang-orang dari ketakutan kepada maut. Artinya, kematian bukan lagi ancaman bagi kehidupan, sebab kita semua sudah diselamatkan. Karena itu, orang-orang percaya tidak perlu lagi ragu mengenai hal yang terjadi setelah kematian. Keselamatan sudah pasti kita terima sebagai hasil dari karya penyelamatannya. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan kehidupan setelah kematian. Lebih baik kita menggunakannya untuk memikirkan kehidupan sebelum kematian. Hargai hidup dengan terus mengubah diri untuk menjadi alat berkat-Nya. Amin.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa saat ini untuk gereja kami, gereja GKI Perumnas ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi maupun topik doa lainnya ya Tuhan. Pertama, kami mendoakan untuk setiap pelayan gereja yang boleh terpanggil untuk melayani di gereja tempat kami ini ya Tuhan, baik dari majelis jemaat, aktivis di setiap komisi maupun PABG ataupun Mulmed ataupun lainnya ya Tuhan yang boleh terlibat aktif. Kiranya Kau boleh berikan mereka hati yang tetap terus setia untuk melayani dengan sepenuh hati, sehingga apa yang mereka boleh kerjakan boleh untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan program kerja di gereja kami ya Tuhan yang sudah boleh tersusun. Biarlah apa yang mereka sudah disusunkan ya Tuhan, biarlah dapat memberikan dampak yang banyak bagi banyak orang ya Tuhan, memberkati banyak orang ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoakan untuk kegiatan ibadah kami ya Tuhan yang sudah mulai berlangsung secara hybrid ya Tuhan, ada onsite dan online ya Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati, pimpin dan sertai setiap ibadah yang boleh berlangsung secara onsite. Kiranya Kau berkati setiap pelayan yang terlibat. Kiranya Kau juga boleh berkati peralatan yang gunakan untuk mendukung ibadah online maupun onsite ini ya Tuhan. Biarlah kami setiap jemaat dapat tetap menikmatinya, setiap ibadah yang dilakukan, yang boleh diadakan di gereja GKI Perumnas ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus saja. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan juga pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan selamat, tak kurang suatu apapun. Ya Allah Bapa di surga, kami mau berdoa untuk tiap-tiap keluarga di dalam pergumulannya masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau memberkati setiap pergumulan yang ada di dalam tiap-tiap keluarga, baik pergumulan dalam ekonomi, dalam hubungan antara anggota keluarga, bahkan pergumulan kesehatan. Tuhan yang tahu keadaan mereka semua. Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka semua. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang merindukan pekerjaan, bahkan merindukan pasangan hidup, juga merindukan keturunan. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua, bahkan Tuhan juga akan memberikan yang tepat pada waktunya. Kami mau serahkan segala bentuk cita-cita mereka, pergumulan mereka masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi setiap orang, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang menahun, sakit ringan. Tuhan juga yang akan melawat mereka. Tuhan juga yang akan memberkati setiap usaha mereka, baik dalam proses penyembuhan, baik obat-obatan maupun makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Itu semua menjadi sarana bagi kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi mereka, bahkan yang merawat mereka. Tuhan juga anugerahkan kekuatan, juga kesehatan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk sembuh di dalam isoman.
Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka semua. Tuhan juga yang akan memberkati makanan, minuman, juga istirahat mereka. Tuhan, kami mau serahkan doa dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan kami tercinta. Kami sangat bersyukur kalau pemerintahan kami maupun bangsa kami boleh aman dan damai. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan negara kami diberi kekuatan dan kami boleh menjadi bagian di negara kami tercinta ini, Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintahan kami dan bangsa kami, baik dari pusat sampai yang terendah. Kiranya karuniakan berkat-berkat bagi Bapak Jokowi agar dapat merencanakan dan memprogramkan setiap rencana-rencana agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik bersama dengan jajarannya, Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pemerintahan ini dapat melaksanakan mandat dari rakyat untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati dan takut untuk berbuat yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus, apa yang sudah menjadi rencana para pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sampai di pelosok-pelosok tanah air kami. Keadilan bisa dirasakan di dalam segi dan di dalam semua aspek yang merata sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk proses vaksinasi booster yang dilaksanakan yang ketiga ini, kiranya boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tim nakes atau orang-orang yang ikut dalam proses vaksinasi booster ini agar diberi kekuatan dan kesehatan, agar proses vaksinasi di negara kami boleh cepat memenuhi target sehingga COVID boleh berlalu dari negara kami tercinta. Untuk orang-orang yang sampai saat ini belum mau vaksinasi, kiranya Kau berikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat ikut serta vaksinasi booster, sehingga rencana dari pemerintahan kami dapat memenuhi target dan dapat mewujudkan ekonomi yang pulih tumbuh kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk korban Gunung Semeru, gempa bumi maupun banjir yang ada di Indonesia, Tuhan. Kiranya karuniakan berkat-berkat-Mu agar saudara-saudara kami yang sakit boleh dipulihkan, dan yang ditinggal oleh sanak saudaranya yang Tuhan panggil, kiranya Kau berikan penghiburan, sehingga semuanya dapat kembali normal dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Berkati orang-orang yang ingin membantu menyuplai bahan makanan untuk membantu mereka yang kesusahan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami,
Masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih tahu apa yang ada di hati kami dan pikiran kami. Inilah doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.